Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention to me. Now I will presentation about vision and mission, basic belief, basic values, goal of profit organization and non-profit organization by Zahra Ulfatur Romhati Ririn and me Hoirunisa, but Ms. Zahra cannot join in this class because she following the selection of campus ambassador. Okay. Background. Strategic planning is used to determine and realize the vision and mission of the organization and allocate the research needed to achieve it. It can be said that an organization initially has a goal or final goal to be achieved in the long term called the vision. Then, to achieve the predetermined organizational vision. The organization formulates general effort to be carried out called the mission. Then to realize the mission, the organization makes and formulates special effort that are considered the most effective and efficient to achieve organizational goals, which is called strategic planning. Jadi apa sih latar belakang Jadi latar belakangnya yaitu perencanaan strategis digunakan untuk menentukan dan mewujudkan visi dan misi organisasi, dan membagi-bagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Dapat dikatakan suatu organisasi ini pada mulanya memiliki cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang dan disebut sebagai misi. Selanjutnya, untuk mencapai dan mewujudkan visi organisasi yang telah ditentukan, organisasi ini merumuskan upaya-upaya umum yang hendak dilakukan yang disebutkan misi. Kemudian untuk mewujudkan misi, organisasi ini membuat dan merumuskan upaya-upaya khusus yang dirasa paling efektif untuk mencapai cita-cita organisasi yang disebut dengan perencanaan strategis. Nah, berdirinya sebuah organisasi, perusahaan, maupun lembaga pendidikan itu memiliki tujuan dan visi dan misinya. Nah, visi dan misi ini merupakan elemen yang sangat penting dalam organisasi, lembaga sekolah, maupun sebuah perusahaan, di mana visi dan misi digunakan agar dalam operasionalnya bergerak pada track yang diamanatkan oleh para stakeholder dan berharap mencapai kondisi yang diinginkan di masa yang akan mendatang sebagai sebuah perwujudan dari tujuan. Meeting object. We will discuss about two meeting objects. First, definition and two function of vision and mission, basic belief, basic values, and goals of profit organization and organization non-profit. Nah, jadi objek untuk pembahasan diskusi kali ini itu ada definisi dan fungsi dari visi dan misi, keyakinan dasar, nilai dasar, dan tujuan organisasi profit dan organisasi non-profit. Kemudian, the definition or understanding of the vision is as follows. Vision is a writing that states the ideals of a company, agency, or organization in the future. A vision is a short, focused, and clear pitch of writing that is direction of a company, agency, or organization. Definition vision is writing ID of the main purpose of establishing a company, agency, or organization. Nah, jadi apa sih pengertian dari visi itu sendiri? Nah, di sini dapat kita baca bahwa visi ini adalah suatu tulisan yang menyatakan cita-cita suatu perusahaan, instansi, atau organisasi yang di masa depan. Kemudian visi adalah suatu tulisan singkat, fokus, dan jelas yang merupakan arah sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi. Nah, pengertian
Visi ini adalah sebuah gagasan yang tertulis mengenai tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan, lembaga pendidikan, ataupun sebuah instansi. Nah, jadi visi ini adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Kemudian, the definition of mission is the elaboration of a mission, a company, agency, or organization. Mission are step or state that must be passed by a company, agency, or organization to achieve the main vision. Missions are steps that can be taken to stimulate the achievement of the main vision. Yang berikutnya adalah definisi dari misi. Jadi misi ini adalah penjabaran dari sebuah visi perusahaan, instansi, atau organisasi. Misi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi untuk mencapai visi utama. Nah, misi ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk merangsang adanya pencapaian visi utama. Jadi, misi ini merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi ini merupakan penjabaran yang berupa bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk berwujudnya sebuah visi. Selanjutnya yaitu basic belief. Basic belief are strong belief about the correctness of the mission chosen by the organization to go into the future. Basic belief are also strong belief about the truth of the vision and goals that will be realized by the organization in the future. Belief, the basis of spurring the spirit of all members of the organization in the realize the vision of the organization. Jadi apa sih itu keyakinan dasar? Keyakinan dasar atau nama lainnya adalah core belief, basic belief adalah keyakinan tentang kebenaran jalan yang dipilih untuk mewujudkan visi atau biasa dikenal dengan istilah we do what we believe. Jadi keyakinan dasar ini merupakan keyakinan kuat tentang kebenaran misi yang dipilih oleh organisasi untuk menuju ke masa depan. Keyakinan dasar juga merupakan keyakinan yang kuat tentang kebenaran visi. Kebenaran visi dan tujuannya yang akan diwujudkan oleh organisasi di masa depan. Nah, keyakinan ini memacu semangat seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan visi organisasinya. Selanjutnya adalah basic value. Core values or basic values are used by organizations to guide personnel in the decide the choice. Thus, the basic values provide limit on the step that can be taken in realizing the organization vision, because not all step or method can be accepted based on the value system chosen by the organization. The basic values include aspects including integrity, humility, heart, willingness to serve, honesty, and hard work. Nah, nilai dasar ini dalam sebuah perjalanan mewujudkan visi organisasi, personel akan melakukan pengambilan keputusan dalam banyak hal, mulai dari strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, sasaran strategik, inisiatif strategik, program, dan rencana jangka pendek, kebijakan, sampai dengan prosedur dan langkah-langkah pengimplementasian rencana. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan panduan untuk membimbing pemilihan alternatif yang terdeteksi. Nah, nilai dasar ini merupakan karakter yang baik yang terdapat dalam setiap diri manusia. Perumusan nilai dasar dalam suatu organisasi pada dasarnya merupakan rediscovery, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh anggota organisasi pada umumnya, dan kemudian penekanan nilai-nilai yang telah ditemukan kembali tersebut untuk memberikan warna perilaku yang diharapkan. Nilai dasar ini meliputi aspek-aspek antara lain yaitu integritas, kerendahan hati, kesediaan untuk melayani, kejujuran, serta kerja keras.
and definition of organization, profit organization and non-profit organization. Profit organization is a collaborative process that carried out by a group of people to achieve a common goal, namely to generate profit. This organization provide or produce good or service in the order to obtain result or profit in the accordance with the wishes of the owner of the organization. The purpose of the profit organization is the company with more profit. Material orient in contract to non-profit companies that are oriented to the public interest. This organization aims to obtain the maximum profit for the benefit of a group or individual, usually to enrich themselves. Jadi apa sih organisasi profit? Nah, organi, organisasi profit ini merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni menghasilkan laba. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna memperoleh hasil atau laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Jadi laba ini adalah keuntungan. Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha atau single entity yang utuh pada organisasi yang berorientasi laba. Lalu organisasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan atau perseorangan, biasanya untuk memperkaya diri. Namun ada pula perusahaan-perusahaan laba yang memiliki tujuan mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Ada ciri-ciri dari organisasi profit. Yang pertama yaitu berorientasi pada laba atau keuntungan atau dari materi. Kemudian berbentuk perusahaan atau korporasi, perusahaan perseorangan atau perusahaan kemitraan. Yang kedua yaitu pemegang perusahaan adalah seorang pebisnis, pemegang tunggal atau kemitraan. Kemudian modal benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau pendiri perusahaan. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu laporan atau pernyataan perusahaan yakni mengenai pemasukan, pengeluaran, arus kas, keuntungan dan sebagainya telah direncanakan secara teratur dan sistematis. Pendapatan atau keuntungan ini diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Yang selanjutnya adalah organization non-profit atau non-profit organization. A non-profit organization or non-profit organization is an organization whose main goals is to support an issue or matter in attracting public attention for a commercial purpose without any attention to things that are for profit, monetary, and contracts to profit organization. The main purpose of this organization is not solely to seek profit. Jadi apa sih itu organisasi non-profit? Jadi organisasi non-profit ini berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, dengan organisasi profitnya sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan kan ya. Nah, organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang berdasarkan pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Organisasi non-profit ini berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, menjadikan sumber daya manusia ini sebagai aset yang paling berharga karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Jadi ini ada merupakan wadah yang menghimpun sejumlah manusia yang memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Kepentingan yang sama itu dikristalisasikan menjadi tujuan bersama sebagai salah satu unsur organisasi yang harus dicapai melalui kerjasama.
Kemudian adalah function of vision. Jadi, vision serves as a picture and plan about the future of an organization. The the mission function is a photo in the formulating goals. As a concrete action to realize the vision, it is a form of commitment from the parties who interest as a tool to direct strategy, formulation, and implementation, as a motivation and generator of the spirit of the togetherness in the organization. Jadi yang pertama itu ada fungsi dari visi. Visi ini berfungsi sebagai suatu gambaran dan rencana tentang masa depan suatu organisasi, perusahaan, ataupun lembaga pendidikan. Nah, fungsi dari misi yaitu sebagai pijakan dalam merumuskan tujuan sebagai tindakan nyata untuk mewujudkan visi. Merupakan bentuk komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alat untuk mengarahkan perumusan strategi dan pelaksanaan kemudian yaitu sebagai motivasi dan pembangkit semangat kebersamaan dalam organisasi. Kemudian function confidence based. That is as belief in the truth of the vision and mission chose to achieve its goal and become on spirit to realize the vision and mission of the organization. Basic value. Jadi fungsi keyakinan dasar yaitu sebagai kepercayaan akan kebenaran visi dan misi yang dipilih agar tercapainya sebuah tujuannya dan menjadi semangat tersendiri untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Basic values are used by organization to guide personnel in making choice. Thus, the basic values provide limit on the step that can be taken in realizing the organization vision, because not all step or method can be accepted based on the value system chosen by the organization. Jadi nilai dasar ini digunakan oleh organisasi untuk memandu personel dalam memutuskan pilihan. Dengan demikian, dasar memberikan batasan terhadap langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mewujudkan visi organisasi. Karena tidak semua langkah atau cara dapat diterima berdasarkan sistem nilai yang dipilih oleh organisasi. Okay, basically the organization has a function as a forum of association that aim and cooperate. The function of the organization also provide direction to its member regarding what can and cannot be done. Then, this organization provides knowledge and for improve the skill and abilities its member. Yang terakhir yaitu pada dasarnya fungsi sebuah organisasi yaitu memiliki fungsi sebagai wadah perkumpulan yang bertujuan dan memiliki tujuan dan bekerja sama. Fungsi organisasi juga memberikan arahan ke anggotanya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu organisasi ini memberikan pengetahuan dan untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari para anggotanya. Oke. That's all for me. Thank you very much for nice attention. If you have any question, you can say in WA group. Okay, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.